para kiai, para ajengan, para habaib yang kita hormati, guru saya, guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Jujun Junaidi beserta seluruh keluarga, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badannya, supaya kita mendapatkan barokah ilmunya, anak cucunya soleh dan solehah, mujahid fi sabilillah. Hadir juga bersama kita pada kesempatan ini Bapak Umu, Bapak Ridwan, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dalam perjalanan menuju pondok pesantren Al-Jauhari, apa yang terlintas di pikiran Ustadz Abdul Somad? Yang terlintas dalam pikiran saya, bagaimana nanti kalau di akhirat dihitung semua sholat Abdul Somad, ceramah Abdul Somad, haji dan umroh Abdul Somad, zikir dan sholawat Abdul Somad, semua dihitung. Lalu kemudian ada yang menuntut. Siapa yang menuntut? Orang yang ketika kami lewat di depan rumahnya, padinya nempel di ban mobil yang membawa Abdul Somad, jagungnya juga nempel. Lalu kemudian di akhirat jagungnya berubah sebesar bukit Uhud. Untuk itu Abdul Somad memohon maaf. Mudah-mudahan semua mengikhlaskan insya Allah. Amin. Nah, kalau begitu nanti pas pulang kami bisa bawa jagung satu kali. Bukan itu maksudnya. Abdul Somad berdiri di atas, disambut dengan karpet merah, dengan tenda yang luar biasa. Masyarakat menyambut. Ini semua karena guru kita semua, Kiai Jujun. Karena beliau memberitahu ke masyarakat, yang datang ini adalah sahabat saya, kata beliau. Tapi saya terus terang merasa berat hati, karena sebenarnya 3 bulan yang lalu saya datang kemari, betul? Tapi alasan saya tidak bisa ditolak, karena ada sesuatu yang mau keluar ke atas dunia. Sudah selesai kemarin akikah dan khitannya, berkat doa kiai dan semua jamaah, akhirnya Al-Fakir Abdul Somad pun bisa datang pada pagi hari ini. Tadi tidak sarapan di hotel. Kenapa? Karena tiba-tiba saja rasanya, nantilah makan. Rupanya Kiai Jujun sudah menyediakan sup ikan mas. Rasanya tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, karena rasaku bukan rasaku. Begitulah Kiai Jujun memuliakan dan menghormati. Padahal saya datang sebagai murid, sebagai al-fakir, sebagai santri yang ingin bersilaturahim dan belajar. Saya tidak datang ingin niatnya berceramah, menggurui. Na'udzubillah. Niat selalu keluar rumah untuk belajar. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Saya keluar rumah kemarin dari Pekanbaru Riau, menyeberang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, ke bumi Pasundan, lalu kemudian niatnya jihad fisabilillah. Maka semua yang hadir ini juga sampai pulang ke rumah nanti dapat pahala jihad fisabilillah. Tapi selesai acara langsung pulang. Jangan pulangnya nanti jam 2 malam. Ditanya sama istrinya, Akang dari mana? Aa dari mana? Dari jihad. Padahal acara sudah selesai jam 12. Itu bukan jihad, jahat. Saya diberikan kesempatan, Kiai Jujun tidak ngasih judul. Ustadz Abdul Somad bebas mau ngomong apa aja, apa saja boleh dibahas, termasuk masalah anjing. Tapi tidak boleh keluar dari memperingati Isra wal Mi'raj dan wisuda tahfizul mutun. Kita sekarang pada bulan Februari.
Serba salah jawab pertanyaan Ustaz Somad. Mau dijawab Februari, ntar dia bilang Rajab. Mau dikasih tahu Rajab, katanya Februari. Dua-duanya kita pakai. Maka sekarang di bulan Rajab, bulannya Al-Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Nanti kalau ada yang mengatakan bulan Rajab Isra Mi'raj bid'ah, Rabiul Awal Maulid Nabi bid'ah, bulan Sya'ban nisfu Sya'ban bid'ah, bulan Ramadan nuzul Quran bid'ah. Gak usah dilawan, gak usah bawa dalil, gak usah berdebat, gak usah keluar suara sampai uratnya putus. Yang penting buat aja terus sampai yang membid'ahkan capek dan mati. Betul? Buat maulid, buat Isra Mi'raj, buat nuzul Quran, buat halal bil halal. Adapun yang membid'ahkan, itu bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah. Gas terus sampai akhirnya suaranya habis. Bid'ah. Apa pelajaran dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Yang namanya Lela jangan GR dulu. Kok nama saya? Subhana maha suci Allah alladzi asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya Laila pada suatu malam. Makanya banyak perempuan namanya Laila, lahirnya malam. Anak bapak dikasih nama Laila? Iya. Kenapa dikasih Laila? Karena lahirnya malam? Enggak Pak Ustaz, karena hitam. Hitam manis. Minal masjidil haram ilal masjidil haram sekarang di Saudi Arabia, Masjidil Aqsa sekarang di Palestina. Antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Saudi Arabia ke Palestina 1.500 km. Yang gak percaya ukur sendiri. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa dilaksanakan Isra Mi'raj? Ada orang yang mengatakan Isra Mi'raj karena Nabi mau naik ke atas menemui Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arasy. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang menyusun secara struktur, secara sistematis, secara mudah dari Quran dan Sunnah. Maka kita bermazhab fikih mengikut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Secara akidah kita ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Allah tidak di atas, Allah tidak duduk di arasy. Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan mau menemui Allah, tapi karena apa? Ayat ini menjawab, linuriyahu min ayatina, karena Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Kalau dikatakan Allah ditemui di atas arasy, lalu bagaimana dengan Nabi Musa berkata-kata dengan Allah di atas bukit Tursina? Maka makna Ar-Rahman alal arsistawa, Allah bersemayam di atas arasy, artinya Allah maha kuasa. Bagaimana dikatakan Allah di atas arasy? Padahal arasy itu makhluk, arasy itu ada awalnya, ada akhirnya. Kalau Allah di atas arasy, sebelum arasy ada, Allah di mana? Sebelum tempat dan waktu diciptakan, Allah di mana? Allah sudah ada tanpa tempat sebelum tempat itu ada. Maka ketika tempat itu ada, Allah tidak berpindah kepada tempat. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal. Ini mesti diajarkan kepada anak-anak kita dalam sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi iyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Allah di atas,
Nabi Muhammad Isra Mi'raj karena ingin menemui Allah di atas. Berarti kau sudah menyamakan Allah dengan makhluk, padahal Allah berbeda dengan makhluk. Muhalafatuhu lil. Insyaallah kalau sifat 20-nya masih tajam, maka kuatlah dia. Di mana mereka belajar sifat 20? Maka ada namanya tahfizul mutun. Masukkan anak-anak ke pesantren kalau mau selamat. Akidahnya matan aqidatul awam, fikihnya matan takrib Abi Suja. Begitu juga dengan mustalah hadisnya matan al-baiquniyah. Matan artinya syair-syair supaya mudah ketika anak-anakku menghafal syair di pondok, insya Allah sampai mati dia akan tetap hafal syair. Susah kalau kita ingat satu persatu, maka yang paling mudah adalah ngapal syair. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Sampai mati insya Allah nggak akan lupa. Begitu juga ketika belajar tajwid, kalau dihafal hurufnya satu-satu payah. Sibzatana kamjada syakhsun qad samadun tayyiban zidfitu qandah zaliman. Berapa itu ada ma'rifah? Susah kalau ma'rifah dihafal satu-satu. Innal ma'arifah sab'atun fiha sahal ana salihun zal mafqatani ya rajul. Ana salihun zamal fatabni ya rajul. Ini matan-matan syair-syair yang disusun oleh para ulama. Anak-anak kita menghafalnya, maka ada wisuda tahfizul mutun. Tahfizul hadis penting, tahfizul Quran penting. Tapi kalau orang hafal Quran nggak ngerti Quran, jauh lebih bahaya, karena dia dianggap berilmu berbicara tentang Al-Quran tanpa membaca tafsir. Bagaimana bisa baca tafsir Ibnu Katsir? Bagaimana bisa baca tafsir Al-Qurtubi? Bagaimana bisa baca tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari? Bagaimana bisa baca tafsir Al-Maraghi kalau tidak memahami mutun matan-matan nahu? Maka masukkan anak ke pesantren. Yang sudah masuk ke pesantren, alhamdulillah. Setelah mendengar tausiah Ustaz Abdul Somad, anaknya dimasukkan ke pesantren, insya Allah. Yang sudah dikasih tahu nggak juga mau memasukkan anaknya, insya Allah kena narkoba. Na'udzu. Semua anak-anakku ini semuanya selamat dari liberal, sekuler, komunis, ateis, agnostik, sabu-sabu, lem kambing, pacaran. Tidak ada jaminan anak-anak kita sekarang keluar rumah dia akan berkenalan dengan orang melalui medsos. Zaman saya dulu kalau mau kenal perempuan susah, dekat dengan perempuan menggigil ketakutan. Zaman sekarang tinggal cari namanya di handphone, tulis, ketemu, say hello, hai, tukar-tukaran nomor, DM, lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi. Benteng pertahanan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pondok pesantren, permata yang berkilau. Bahasa Arabnya jauhar, al-jauhari. Anak-anak kita yang akan keluar dari pesantren al-jauhari ini seperti permata yang berkilau. Seorang anak lajang berdua dengan anak gadis yang akan dia pinang menjadi istrinya, bersama calon mertua jalan-jalan ke toko cincin, sampai di etalase kaca di toko yang megah mewah, di dalam mall yang super mahal.